Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi bersama saya Nidaul Hasanah. Saya adalah mahasiswi pendidikan biologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan belajar tentang bakteri, khususnya adalah ciri-ciri dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata bakteri? Mungkin beberapa dari kalian ada yang menganggap bakteri adalah sesuatu yang negatif dan bersifat merugikan. Tapi sebenarnya, tidak semua bakteri bersifat merugikan. Bahkan ada beberapa bakteri yang berguna dalam pembuatan suatu produk. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebelum kita mengetahui apa saja ciri-ciri dan peran bakteri, kita harus tahu bakteri itu apa. Bakteri adalah organisme prokariotik uniseluler yang berukuran sangat kecil. Coba kalian lihat ke telapak tangan kalian. Terlihat bersih, namun tahukah kamu, di telapak tangan kita ini ada sekitar 39.000 bakteri. Maka dari itu, setiap kita akan makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, agar penyakit yang disebabkan oleh bakteri tidak masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita sakit. Jangan lupa cuci tangan ya. Setelah mengetahui apa itu bakteri, kita bisa mengetahui beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, bakteri adalah organisme prokariotik. Prokariotik artinya organisme tersebut tidak memiliki membran inti. Perlu dicatat di sini, antara membran inti dan membran sel adalah dua bagian yang berbeda. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bersifat uniseluler atau bersel satu. Contoh lain dari organisme uniseluler adalah amoeba dan ragi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, bakteri berukuran sangat kecil, yaitu dengan diameter sekitar 0,2 sampai 2 mikrometer dan berukuran panjang antara 2 sampai 8 mikrometer. Ciri-ciri yang keempat, bakteri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk kokus. Kokus itu artinya bulat. Nah, bakteri bentuk bulat ini bisa hidup sendiri. Namun ada beberapa yang membentuk formasi bersama bakteri lain dengan bentuk yang sama. Contohnya adalah bentuk Streptococcus. Bentuk Streptococcus itu bisa dilihat seperti rantai. Bentuk yang kedua adalah Bacillus atau basil. Bacillus artinya batang. Nah, pada umumnya bakteri berbentuk batang ini merupakan bakteri basil tunggal. Bentuk yang ketiga adalah spiral. Bakteri dengan bentuk spiral biasanya bersifat kaku dan bisa bergerak. Contohnya adalah Vibrio, Spirilla, dan Spirochetes. Kemudian ciri-ciri yang kelima, pada umumnya bakteri memiliki flagel atau rambut cambuk yang digunakan sebagai alat gerak. Kemudian ciri-ciri yang keenam, bakteri hidup bebas di sekitar kita, bisa di udara, di tanah, di air, bahkan menempel di tubuh hewan, manusia, dan tumbuhan. Ciri-ciri yang terakhir adalah bakteri pada umumnya bersifat parasit, tapi tidak semuanya. Ada bakteri yang bersifat menguntungkan. Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Bakteri memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Nah, pertama-tama kita akan membahas yang merugikan dulu. Bakteri yang merugikan tidak hanya bagi manusia, namun juga bagi hewan dan tumbuhan. Pada manusia, ada bakteri yang menyebabkan penyakit seperti penyakit tipes. Penyakit tipes ini disebabkan oleh bakteri bernama Salmonella typhosa. Kemudian ada penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan selanjutnya ada penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia.
Pada hewan, bakteri bisa menyebabkan beberapa penyakit dan gangguan. Yang pertama adalah penyakit antraks yang menyerang pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan domba. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Bacillus anthracis. Kemudian ada bakteri yang menyebabkan penyakit pada ikan, yaitu bernama Cryptophaga columnaris. Yang ketiga, ada bakteri yang menyebabkan pembengkakan pada rahang sapi. Nama bakterinya adalah Actinomyces bovis. Kemudian pada tumbuhan, ada bakteri yang menyebabkan pembusukan pada batang padi. Namanya adalah bakteri Xanthomonas oryzae. Kemudian ada bakteri yang menyebabkan buah-buahan itu cepat busuk. Namanya adalah Erwina carotophora. Yang ketiga, ada bakteri yang menyebabkan tanaman terung-terungan itu layu. Namanya bakteri Xanthomonas solanacearum. Nah, sekarang kita membahas peranan bakteri yang menguntungkan. Di antara kalian pasti ada yang suka mengkonsumsi keju. Tahukah kamu bahwa keju itu adalah suatu produk olahan susu yang dalam pembuatannya menggunakan suatu bakteri yang namanya Lactobacillus bulgaricus. Contoh lainnya adalah bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus casei. Yang kedua, ada bakteri yang digunakan dalam pembuatan nata de coco, yaitu Acetobacter psillinum. Yang ketiga, ada bakteri yang digunakan dalam pembuatan mentega, yaitu namanya Streptococcus lactis. Peranan lain kalian bisa cari melalui buku, internet, atau lewat video pembelajaran lain ya. Nah, sekarang sudah selesai. Kesimpulannya adalah bakteri merupakan organisme prokariotik uniseluler yang berukuran sangat kecil. Bakteri memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Yang pertama ada kokus, lalu basil, dan spiral. Kemudian pada umumnya bakteri bersifat parasit. Dan bakteri itu hidup bebas di alam, bisa di tanah, di udara, di air, dan melekat pada organisme lain. Bakteri ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Bakteri merugikan bisa menyebabkan penyakit. Contohnya adalah TBC dan penyakit tipes. Dan di samping itu ada bakteri yang bersifat menguntungkan. Contohnya adalah bakteri dalam pembuatan keju, yogurt, dan mentega. Baiklah, materi kita sudah selesai. Coba kalian tuliskan apa saja yang sudah kalian pelajari dari video ini di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.